Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Yakin dengan NIM STK 420036, perwakilan dari kelompok 19. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Metabolisme Fe. Sebelum kami mempresentasikan materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 19. Yang pertama Syahril, kedua Nurul Yakin, ketiga Yusril Erlangga, dan yang terakhir Sri Wahyuni. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian zat Bell atau Fe. Menurut Al-Matsir, zat besi merupakan mikromineral yang penting dalam pembentukan hemoglobin. Zat besi mempunyai fungsi yang berhubungan dengan pengangkutan, penyimpanan, dan pemanfaatan oksigen. Metabolisme zat besi yaitu F3+ dan F2+ masuk ke lambung. Lambung merubah F3+ menjadi F2+, dan kelebihan disimpan dalam bentuk ferritin. Besi akan dibawa ke dalam darah atau alat transferin, dan beberapa zat besi disimpan di jaringan otot dalam bentuk mioglobin. Kemudian, fungsi dari metabolisme Fe. Untuk dapat berfungsi bagi tubuh manusia, besi membutuhkan protein, reseptor transferin, dan ferritin yang berperan sebagai penyedia dan penyimpan besi dalam tubuh, dan ion regulatory proteins atau IRPS untuk mengatur suplai besi. Baiklah, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materinya tentang proses aborsi besi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, fase luminal. Besi dalam makanan diolah di lambung karena pengaruh asam lambung. Besi dari ikatannya dengan senyawa lain, kemudian terjadi reduksi, terjadi F3+ menjadi V2+ yang diserap di duodenum. 2. Fase mukosal. Penyerapan besi terjadi melalui duodenum dan jejunum proksimal. Yang ketiga, fase korporeal. Proses transportasi besi dalam sirkulasi, utilasi besi oleh sel-sel yang memerlukan dan penyimpanan besi oleh tubuh. Baik, terima kasih sebelumnya. Adapun pengertian asupan zinc. Zinc merupakan bagian dari enzim-enzim yang berperan dalam berbagai aspek metabolisme. Zinc berperan dalam reaksi-reaksi yang berkaitan dengan sintesis serta degradasi karbohidrat, protein, lipida, dan asam nukleat. Adapun fungsi fisiologi yang bergantung pada zinc. Fungsi fisiologi yang bergantung pada zinc ialah suatu pertumbuhan dan pembelangan sel, antioksidan, perkembangan seksual, kekebalan seluler dan humoral, adaptasi gelap, pengecapan dan nafsu makan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan menjelaskan hubungan asupan dengan zinc dan status gizi atau BPU. Pada penelitian Dewi dan Andi 2015 menunjukkan adalah hubungan asupan zinc dengan BP atau U, dan penelitian lainnya oleh Hidayanti et al. 2010 menunjukkan bahwa anak yang mengalami defisiensi zinc berisiko 2,67 kali mengalami stunting. Zinc mempunyai salah satu fungsi sebagai zat gizi yang meningkatkan sistem imunitas tubuh. Tubuh dapat meningkatkan kerja vitamin A sehingga dapat mengurangi risiko penyakit infeksi atau Rizka et al. 2011. Saya akan melanjutkan materi mengenai
mekanisme molekuler dari ambilan besi seluler. Ada dua, yaitu yang pertama ambilan besi sel melalui transferin reseptor terjadi melalui proses endosistosis. Yang kedua, aluran utama peran transferin reseptor transferin dan reaktif dalam penyimpanan dan menyediakan besi seluler. Terima kasih.